Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga, yaitu tentang sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingatkan saya sudah menyiapkan penjelasan untuk review dari tugas yang kemarin. Bagi yang sudah mengerjakan, saya ucapkan terima kasih. Kalau bagi yang belum, silakan untuk dapat segera dikerjakan. Penjelasannya sudah ada di video. Oke ya, lanjut. Untuk tujuan hari ini, untuk indikator pencapaian kompetensinya, di sini ada 7 item. Ya, itu silakan betul-betul kalian perhatikan dan kalian laksanakan, sebab ini adalah yang menjadi dasar penilaian kalian pada hari ini, tugas kalian hari ini. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengingat kembali untuk materi sebelumnya, yaitu tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Oke ya. Apa hubungan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis? Dengan sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingat-ingat kembali yang kemarin, yang berkaitan adalah cuma yang pembelahan meiosis. Ya. Kenapa? Karena pembelahan meiosis ini nanti yang akan menghasilkan sel ovum pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Nah, makanya di sini dikatakan sistem reproduksi adalah sistem biologi dalam suatu individu untuk menghasilkan individu baru yang diawali. Nah, ini kata kuncinya. Diawali dengan pembelahan meiosis. Oke ya, lanjut ke organ reproduksi laki-laki nanti dibagi menjadi 2. Yaitu organ kelamin luar yang tampak dari luar dan organ kelamin dalam yang ada di dalam. Lanjut, organ kelamin luar pada laki-laki itu terdiri dari 2 item. Yang pertama ada penis, yaitu organ yang dapat berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Artinya sperma nanti juga keluarnya dari penis ini. Oke ya, yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah organ yang menyelimuti testis, kantungnya ini adalah skrotum. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan suhu untuk memproduksi sperma. Oke ya, lanjut. Organ kelamin dalam pada laki-laki nanti dibagi menjadi berapa item ini? Coba kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item. Ya, yang pertama ada testis. Tadi diselimuti apa tadi ya? Skrotum. Testis ini fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis di sini adalah sebagai tempat penyimpanan sementara dari sperma. Ya, jadi sperma yang sudah dihasilkan disimpan sementara sebelum nanti akan dikeluarkan. Ya. Lanjut, ada vas deferens adalah penghubung antara epididymis. Epididymis itu di yang mana, Pak? Epididymis itu yang ini, yang tadi, ya, dengan saluran uretra. Saluran uretra yang mana ini? Ya, yang ini. Ya, penghubungnya itu adalah vas deferens. Artinya selain urin, uretra juga nanti akan mengekskresikan sperma. Ya, ada lagi uretra. Uretra adalah saluran keluarnya urin dan sperma tadi. Jadi satu ya salurannya ya. Selanjutnya ada kelenjar fascicula seminalis. Kelenjar ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang diperlukan oleh sperma. Zat-zat apa saja itu, Pak? Macam-macam. Ada zat yang berfungsi untuk melindungi sperma, untuk menghasilkan energi pada sperma, gitu. Ya, dan biasanya zat itu nanti akan dikeluarkan bersama dengan spermanya. Oke ya. Lanjut, ada kelenjar prostat. Ini di sini ya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan putih yang bersifat asam. Ini nanti yang juga akan dikeluarkan bersama dengan sperma.
Kalau vesikula itu yang zat-zat yang diperlukan oleh sperma. Ini kelenjar prostat adalah cairan putih yang dikeluarkan bersama dengan sperma. Terus yang terakhir ada kelenjar Cowper. Fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir yang bersifat basa. Kenapa ini harus ada asam dan basa? Supaya sperma yang dihasilkan nanti tidak mati. Kalau cuma ada asamnya saja, nanti otomatis apa? Sperma yang dikeluarkan nanti akan mati semua. Kenapa? Karena yang namanya sperma itu tidak tahan dengan asam ataupun basa, jadi harus netral. Oke ya, lanjut ke proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu apa ya? Nanti akan kita bahas ya. Organ reproduksi pada laki-laki dikatakan matang itu apabila sudah mengeluarkan cairan reproduksi dari penis. Biasanya terjadi pada anak laki-laki antara umur 10 sampai dengan umur 14 tahun. Nah, kejadian ini yang sering kita kenal dengan istilah mimpi basah. Oke ya. Lanjut. Cairan yang diekskresikan ini atau yang diproduksi ini itu berisikan jutaan sperma ya, dan getah kelenjar reproduksi. Terus proses pembentukan sperma itu yang kita sebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di mana? Di sini. Ini di sini. Nah, di tubulus seminiferus yang berupa saluran panjang dan berkelok-kelok. Adanya di mana, Pak? Adanya di testis. Oke ya, testis yang tadi. Masih ingat ya? Oke, lanjut. Ini adalah proses spermatogenesis. Jadi, sebenarnya sama persis seperti pembelahan meiosis. Ya, pembelahan meiosis sama persis. Cuma istilah-istilahnya saja ini yang berbeda. Ya, ada spermatogonium, ada spermatosit primer. Nah, ini disesuaikan dengan yang dihasilkan. Nanti hasilnya apa? Sperma. Sama ya seperti tadi ya. Induknya 1 sel menghasilkan berapa sel anakan? 4 sel anakan di sini. Oke, lanjut. Kita lihat keterangannya. Sel induk sperma itu adalah spermatogonium. Ini masih bersifat 2N. Artinya sama persis dengan makhluk hidup atau individu tersebut. Ya, masih bersifat penuh. Ya. Sifat yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Artinya sifat yang ada pada ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu semuanya ada di sel ini. Lanjut. Sel ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Nah, mengalami pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Kemudian dia akan mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu apa, Pak, sebenarnya? Diferensiasi itu hampir sama seperti kalau pada motor yang kita kenal dengan istilah modifikasi. Nah, modifikasi. Kalau yang namanya modifikasi, motor dimodifikasi masih motor enggak? Masih. Ya, kalau tadinya motor kok dimodifikasi, katanya dimodifikasi kok berubah menjadi mobil. Nah, itu namanya bukan motor lagi. Itu namanya bukan modifikasi lagi. Ya, itu namanya dirubah. Oke ya. Tapi kalau modifikasi itu masih berupa motor. Artinya kalau sel sperma dimodifikasi ya tetap berupa sel. Ya kan? Nah, kita lihat modifikasinya di sini. Nah, sel intinya sebenarnya adalah seperti ini. Dia membawa setengah sifat dari induknya N. Cuma dimodifikasi, dikasih apa di sini? Dia kasih ekor, dikasih pelindung. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa berenang dan bertemu dengan ovum. Oke ya. Sel sperma ini nanti bersifat 1N ya, atau N. Artinya dia sudah membawa setengah sifat dari induknya. Artinya setengah sifat dari individu itu dibawa oleh si sel sperma ini. Oke ya. Lanjut.
kita masuk ke organ reproduksi pada perempuan. Sama seperti organ reproduksi pada laki-laki, dibagi menjadi dua, yaitu ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, organ kelamin luar pada wanita. Organ kelamin luar ini memungkinkan sperma untuk dapat masuk ke dalam tubuh serta berfungsi untuk melindungi organ dari organisme pengganggu, misalkan ada bakteri, virus. Nah, organ kelamin luar ini berfungsi untuk melindungi yang ada di dalamnya. Makanya di sini digambarkan berupa pelindung atau tameng ya. Nah, di sini ceritanya ada virus, ada bakteri, dilarang masuk kayak gitu. Oke ya. Organ kelamin luar pada wanita. Ya. Ini nanti ada beberapa bagian ya. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah bagian paling luar dari organ reproduksi wanita, yaitu berupa celah luar yang dibatasi labium dan berupa muara saluran urin dan saluran kelamin. Ya. Labium yang berikutnya ada labium. Labium ini adalah bibir kanan dan kiri. Nah, labium terdiri dari dua item, ada labia mayora yang ini dan labia minora. Labia mayora itu adalah bibir besar. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian luar. Di dalam labia mayora, sebelahnya berbatasan dengan labia minora, adalah bibir kecil dan terletak di dalam labia mayora. Berikutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini apa, Pak? Klitoris ini adalah tonjolan kecil. Ya, tonjolan kecil yang ada di luar organ kelamin luar. Ya. Tonjolan ini memiliki sifat yang sangat pekat terhadap rangsang. Ya, terletak di antara labia mayora. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Nah, ini letaknya ada di samping lubang vagina. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan ekskresi atau lendir. Nah, lendir ini yang nanti akan berfungsi untuk membantu ketika penis masuk. Ya, tujuannya adalah supaya mudah seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada organ kelamin dalam pada wanita. Nah, di sini ini adalah organ kelamin dalam, tampaknya seperti ini ya. Ini tadi vagina yang ada di sini. Vagina itu ada di sini. Nah, oke, lanjut. Di dalam organ kelamin dalam ada apa saja, Pak? Yang pertama tentu ada ovarium. Ya, ovarium ini yang nanti akan menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlahnya ada dua, ada di sebelah kiri dan kanan. Setiap 28 hari sekali atau setiap bulan sekali, itu ovarium akan memproduksi ovum secara bergantian. Ya, jadi misalkan bulan ini yang sebelah kiri, maka bulan berikutnya adalah yang sebelah kanan. Oke, lanjut. Berikutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk adalah saluran penghubung antara ovarium dengan rahim. Di tuba fallopi ini juga terjadi yang namanya fertilisasi. Fertilisasi itu apa, Pak? Fertilisasi itu ketemunya antara sel sperma dengan sel ovum yang baru keluar. Tempat kencannya itu di situ. Oke ya. Lanjut, berikutnya ada rahim atau uterus. Nah, kita masuk di sini. Kalau dilihat dari bentuknya, rahim atau uterus itu bentuknya hampir sama seperti buah alpukat ya, yang dibalik. Nah, kayak gini. Oke ya. Rahim atau uterus itu adalah tempat berkembangnya janin.
rahim ini memiliki sifat yang sangat elastis, sehingga ketika janin itu berkembang, tumbuh dan berkembang, maka ukuran dari rahim ini juga akan mengembang. Makanya dikatakan sangat elastis sekali. Oke, selanjutnya ada vagina. Vagina itu adalah saluran masuk dari sel sperma. Jalan lahir dan jalan dari keluarnya darah menstruasi. Di vagina ini pada perempuan itu dilapisi dengan selaput membran yang kita kenal dengan istilah selaput darah. Nah, ini adalah istilahnya itu harta paling berharga dari perempuan. Jadi bagi yang perempuan ini harus betul-betul dijaga, ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada oogenesis. Kalau pada laki-laki tadi ada spermatogenesis, kalau pada perempuan ada oogenesis. Ovum. Oke ya, spermatogenesis sperma, yaitu sperma. Berarti oogenesis adalah proses pembentukan dari ovum. Oke ya, hampir sama seperti spermatogenesis. Ya, di sini ada sel induknya. Sel induk nanti ini akan berkembang, ya, mengalami pembelahan. Cuma bedanya di sini kita lihat ya, dari hasil pembelahan, setiap pembelahan itu pasti nanti akan ada yang menjadi badan kutub. Kalau pada sperma tadi semuanya jadi sperma semua ya, untuk yang spermatogenesis. Tapi kalau pada ovum yang jadi itu hanya satu. Ini yang menjadi ovum cuma satu. Yang lainnya gimana Pak? Itu menjadi badan kutub, nanti tidak akan dikeluarkan. Oke ya. Oogenesis itu terjadi di ovarium, nanti akan menghasilkan ovum. Bila tidak dibuahi, maka nanti akan dikeluarkan, yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Pada ovarium diawali dari sel primordial. Sel primordial ini nanti akan menghasilkan oogonium atau sel induk ovum. Kemudian berubah menjadi oosit primer. Berubahnya gimana Pak? Dari yang kromosomnya tadinya adanya hanya satu pasang lengan, dia akan mengalami replikasi menjadi berapa lengan ini? 4 lengan, ya, 2 pasang lengan. Kemudian sama seperti spermatogenesis tadi, ya, mengalami pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan ovum. Ovum ini jumlahnya nggak seperti sperma, hanya ada 1. Oke ya. Lanjut ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini nanti kita jelaskan ya. Coba kita lihat. Menstruasi adalah proses luluhnya ovum atau sel telur bersamaan dengan lapisan endometrium pada rahim karena tidak dibuahi. Lapisan endometrium itu yang mana Pak? Yang ini. Jadi ini adalah misalkan adalah rahim. Ya, rahim berjalan seiring dengan berjalannya siklus menstruasi, dia nanti akan menebal. Ya. Ketika ovum tidak dibuahi, maka ininya lapisan endometriumnya akan luluh. Ini di sini kelihatan seperti luntur ya. Kalau saya ibaratkan hampir sama seperti ketika kita bikin istana pasir. Istana pasirnya kita kasih air. Apa yang terjadi? Runtuh kan? Sama seperti itu. Oke ya. Fase pada menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Ada fase menstruasi itu sendiri, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Menstruasi itu nanti akan diawali dari hormon estrogen dan progesteron yang mengalami penurunan. Karena mengalami penurunan, maka otomatis ovum akan lepas dari endometrium. Lepasnya endometrium ini nanti paling enggak plus minus itu selama 5 hari. Makanya biasanya kalau pada perempuan siklus menstruasi, kalau dia mengalami menstruasi itu paling enggak 5 hari, plus minus 5 hari. Bisa 6 hari, bisa 4 hari, tergantung dari perempuannya. Ya. Oke, lanjut.
Berikutnya ada fase praovulasi. Nah, di sini ada hormon gonadotropin ya, nanti akan menghasilkan hormon FSH. Nah, hormon FSH ini nanti akan melepaskan hormon estrogen. Hormon estrogen ini nanti yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan si lapisan endometrium akan menebal lagi. Jadi endometrium yang tadi sudah luluh ya, sudah tidak ada karena adanya hormon estrogen, dia nanti akan menebal kembali. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada fase ovulasi. Ini terjadi di hari ke-14. Hormon estrogen ini nanti akan menghambat FSH sehingga LH-nya akan lepas. Ya, di sini kelihatannya LH-nya naik tinggi sekali. Karena LH-nya lepas, maka otomatis ovumnya juga akan lepas. LH itu hormon juga ya, sama seperti FSH. Oke, lanjut. Berikutnya pasca ovulasi. Ya, ini biasanya 14 hari sebelum menstruasi. Ya, di mana hormon progesteron lepas, kemudian dengan sedikit hormon estrogen juga masih lepas ya, masih keluar, tapi jumlahnya sedikit. Pada fase ini, pasca ovulasi ini, endometrium itu akan semakin menebal hingga nanti masuk ke fase mens lagi. Fase mens itu ditandai dengan apa? Estrogen dan progesteronnya turun. Karena turun, maka otomatis dinding endometrium akan luluh atau lepas. Nanti keluar bersama dengan ovum. Lanjut ya. Proses fertilisasi. Nanti di sini kita bahas di ovum ya. Ovum nanti ada dua pilihan. Dia bisa dibuahi, bisa tidak dibuahi. Kalau dia tidak dibuahi, maka akan mengalami menstruasi. Ya, menstruasi nanti akan menghasilkan ovum lagi. Nah, tapi bagaimana kalau ovum itu dibuahi? Ketika dia dibuahi atau mengalami fertilisasi, nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Di sini terjadi ovum lepas. Kalau dia mengalami fertilisasi atau dibuahi, maka dia akan menjadi zigot. Zigot ini nanti akan membelah terus hingga menjadi bola kecil atau granula. Bola ini nanti akan mengalami diferensiasi. Ya, pembentukan 3 bagian utama pada makhluk hidup. Itu lapisan dalam yang nanti akan berubah menjadi tulang, lapisan tengah yang nanti menjadi organ-organ, dan lapisan luar yang nanti akan menjadi daging dan kulit. Kayak gitu ya. Ketika dia sudah mengalami diferensiasi awal ya, ini ya masih ya, dia akan melakukan implantasi. Implantasi itu apa, Pak? Implantasi itu pelekatan ya, jadi ibaratnya penanaman. Ketika misalkan ketika kalian menyemai tanaman sampai agak besar kan, ketika sudah besar maka dia akan dipindahkan atau ditanam. Sama, implantasi juga sama. Oke, lanjut. Berikutnya ada tahap perkembangan embrio. Ketika tadi si embrio sudah mengalami diferensiasi ya menjadi 3 bagian utama itu, maka dia nanti akan mengalami diferensiasi secara terus-menerus ya. Jadi yang tadinya dari satu sel tidak membelah terus. Nah, kalau dia mengalami membelah terus, maka otomatis anak yang dihasilkan tidak akan memiliki bentuk yang sempurna, tidak akan memiliki kepala, tidak akan memiliki tangan, tidak akan memiliki kaki. Coba kalian bayangkan ketika sebuah sel dia membelah secara terus-menerus tanpa adanya diferensiasi, apa yang terjadi? Yang keluar bukan bayi,
yang keluar bisa berupa bola, wah, bola daging. Nah, bisa kalian bayangkan ya. Itulah keajaiban dari penciptaan manusia, adanya diferensiasi. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada diferensiasi, yang keluar nggak bakalan seperti kalian, nggak bakalan memiliki tangan, nggak akan memiliki kaki. Tangan itu pun juga memiliki bentuk yang sangat unik ya, memiliki 5 jari. Lanjut ya. Nah, tahap perkembangan embrio di sini ada trimester yang pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama di sini kita lihat ya, janin sudah berbentuk utuh ya, semua organ sudah tumbuh. Tapi yang jadi permasalahan pada trimester pertama ini janin sangat rentan ya, rentan terhadap apa? Obat-obatan, alkohol. Oleh karena itu biasanya ibu-ibu hamil itu dilarang minum minuman beralkohol, minum obat yang keras, sangat dijaga. Kemudian juga tidak boleh terkena benturan, tidak boleh terlalu capek. Kenapa? Karena pada masa ini trimester pertama itu yang gimana sih Pak? 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Oke ya, lanjut. Di trimester yang kedua, pada trimester yang kedua ini janin mulai tumbuh ya, janin mulai tumbuh. Kalau pada trimester yang pertama sudah terbentuk kepala, tangan, ada calon tangan, ada calon kaki, tapi memiliki ukuran yang masih sangat kecil. Kalau pada trimester yang kedua, tangan dan kaki dan kepala itu sudah mulai proporsional. Proporsional itu apa Pak? Proporsional itu ya hampir seperti manusia biasa. Itu yang namanya proporsional. Nah, yang terakhir adalah trimester yang kedua, yang ketiga. Di sini itu udah paling pol ya. Paling pol di sini artinya dia betul-betul, bayi itu sudah betul-betul utuh ya, dan sudah betul-betul profesional, tinggal keluarnya saja. Nah, terus bagaimana cara keluarnya? Di sini. Secara umum lah, bayi ketika akan lahir dia itu posisi kepalanya akan di bawah. Seperti ini. Ya, secara normal dia kepalanya pasti akan di bawah. Nah, di sini kita akan membahas fungsi dari cairan ketuban. Nah, sama proses kelahiran. Cairan ketuban itu fungsinya buat apa saja sih? Yang pertama adalah memberi ruang gerak pada janin. Karena adanya cairan ketuban, maka otomatis si janin itu bisa bergerak-bergerak. Makanya biasanya ketika ibu sedang hamil kayak gitu, misalkan anaknya aktif sekali, ternyata setelah dipegang perutnya itu ada gerakan kecil dari bayi, ada yang nyikut, ada yang nendang. Nah, nanti biasanya ada tonjolan-tonjolan. Nah, itu disebabkan karena adanya cairan ketuban. Coba bayangin kalau nggak ada cairan ketuban, nggak ada cairannya, si bayi nggak bakalan bisa bergerak, susah ya, karena tidak ada ruang. Tapi dengan adanya cairan ketuban, maka si janin itu memiliki ruangan yang cukup untuk bergerak. Fungsi yang kedua adalah melindungi janin dari benturan. Ibaratnya seperti busa pelindung, cairan pelindung. Kemudian ketuban juga merupakan cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Nutrisi ini bagaimana cara masuknya ke dalam tubuh si janin Pak? Itu kan tidak masuk ke dalam tali pusar. Pintar sekali. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi selain dari dari makanan yang melewati ari-ari ini ya, si janin juga bisa berkembang dengan cara menyerap nutrisi dari cairan ketuban. Nah, kalau kalian masih ingat dulu ketika kelas berapa itu? Kelas 1 ya. Kita ada istilah, ada pelajaran tentang difusi dan osmosis. Ya, nah, caranya seperti itu. Ya.
Jadi ketika cairan ketuban yang lebih cair, maka dia secara osmosis dan difusi dan osmosis, cairan tersebut akan masuk melalui pori-pori kulit tubuhnya, diserap. Ya, itu memang terjadi hanya pada bayi yang masih ada di dalam kandungan. Itu adalah keistimewaan dari si janin, kebesaran dari Tuhan. Oke ya, lanjut ya. Kemudian selain itu juga berfungsi sebagai inkubator atau pengatur suhu. Ya, suhu yang paling cocok untuk perkembangan bayi ya yang ada di dalam cairan ketuban. Yang berikutnya adalah membantu kelahiran. Kok bisa membantu kelahiran, Pak? Nah, kan cairan. Dengan adanya cairan maka akan lebih licin, akan lebih mudah untuk keluar. Kemudian juga berfungsi untuk mendeteksi kelainan genetik. Nah, ini nanti coba kalian cari tahu ini. Kenapa kok bisa mendeteksi kelainan genetik? Oke ya. Kemudian lanjut ke proses kelahiran. Nah, pertama-tama bayi itu akan mendesak keluar, sehingga menyebabkan dinding serviks terdorong. Karena dinding serviks terdorong, maka otomatis hormon oksitosin itu akan keluar. Nah, keluarnya hormon ini akan mengurangi gaya gesek. Jadi efek dari gesekan bayi dengan rahim itu akan berkurang, sehingga otomatis efek gesekan yang tadinya harusnya sangat sakit sekali menjadi sedikit berkurang. Nah, kemudian cairan ketuban itu juga nanti akan membantu proses persalinan dengan cara memberikan pelicinan. Nah, selain itu, karena tekstur dari kepala janin yang masih berada dalam kandungan itu sangat amat masih lunak. Pernah nggak kalian memperhatikan ketika bayi lahir, ketika kalian lihat ubun-ubunnya yang bagian ujung dari kepalanya itu biasanya kan masih bergerak-gerak. Pernah nggak kalian memperhatikan ubun-ubunnya itu masih gerak-gerak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tengkorak dari bayi atau janin yang masih lahir itu masih sangat lunak dan masih belum rapat, masih belum keras. Nah, karena sifatnya yang masih belum rapat dan masih belum keras, maka memungkinkan si bayi untuk lebih mudah keluar pada proses kelahiran. Nah, otomatis tengkorak dari si bayi itu akan bisa menyesuaikan diri dengan lubang di sini. Ya, kalau saya ibaratkan di sini, itu nanti akan menjadi lebih mengerucut. Nah, karena lebih mengerucut itu efeknya hampir sama seperti pesawat tempur atau pesawat terbang. Nah, bisa mengurangi gaya gesekan. Karena mengurangi gaya gesekan, di sini ada dorongan, maka otomatis janin bisa keluar. Oke ya, lanjut. Pak, bagaimana kalau kasusnya itu bayi kembar? Nah, di sini bayi kembar itu nanti ada dua item, ya, bukan dua item bayinya ya, tapi ada dua item pilihan dari prosesnya. Bisa satu telur atau satu ovum yang dibuahi oleh satu sperma. Prosesnya hampir sama seperti bayi biasa. Kemudian dia membelah menjadi dua sel anakan. Nah, dua sel anakan itu nanti akan membelah sendiri-sendiri menjadi individu, masing-masing individu baru. Nah, kalau dari satu telur dan satu sperma, atau satu ovum dan satu sperma, biasanya plasentanya itu cuma satu. Ya, plasentanya cuma satu, tapi tetap ari-arinya ada dua dan memiliki dua kantong amnion. Oke ya, lanjut. Berbeda lagi kalau kembar yang berikutnya di sini.
Kalau dari satu ovum dan satu sperma itu nanti biasanya menghasilkan kembar identik. Bagaimana kalau yang satu telur, dua telur dan dua sperma? Maaf ini ya, salah ya. Dua telur dan dua sperma. Ini kejadian yang sangat langka sebenarnya. Nah, individu yang seperti ini biasanya nanti menghasilkan kembar, tapi tidak seperti kembar, artinya seperti kakak adik. Ya, sangat terlihat perbedaannya kalau dari dua telur dan dua sperma. Perbedaannya di sini, plasentanya jumlahnya ada 2. Kenapa? Karena dari 2 telur yang berbeda dan 2 sperma yang berbeda. Ya. Sebab pada dasarnya ini sama seperti kakak adik, cuma keluarnya bersamaan. Kenapa? Karena menghasilkan 2 telur dan dua-duanya dibuahi. Oke ya. Pak, bagaimana dengan kasus kembar siam? Nah, kembar siam itu biasanya dikarenakan ini, dari satu telur dan satu sperma. Harusnya satu telur dan satu sperma ini berubah menjadi sigot ya, sigot, kemudian dia mengalami pembelahan. Cuma pembelahannya itu tidak sempurna. Artinya ada bagian yang tidak bisa membelah. Nah, karena tidak bisa membelah, dia tumbuh terus menerus. Ya, tumbuh secara terus menerus, cuma menjadi individu yang berbeda. Ya, cuma masih ada beberapa bagian tubuhnya yang masih menempel. Kebanyakan kembar siam itu bagian mana saja? Bagian dada, perut, kepala, panggul. Nah, ya, jadi sebenarnya sama seperti proses kembar biasa, cuma karena di awal pembelahan yang tadinya dari satu telur dan satu sperma, satu sel, dia membelah, tapi pembelahannya tidak sempurna. Nah, pembelahan tersebut berlanjut secara terus menerus. Akibatnya apa? Ada beberapa organ yang masih menyatu. Nah, yang kita kenal dengan istilah kembar siam. Oke. Untuk pembelajaran hari ini itu ya, tugas hari ini bisa kalian lihat hampir sama seperti yang tadi. Ya, di bagian awal ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi hari ini saya minta kalian membuat rangkuman seperti kemarin tentang materi ini, yaitu yang pertama macam organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, fungsinya, kemudian hubungan spermatogenesis dan oogenesis dengan pembelahan meiosis. Hubungannya apa spermatogenesis dengan meiosis, oogenesis dengan meiosis, kemudian proses siklus menstruasi, proses fertilisasi, proses perkembangan janin, dan fungsi cairan ketuban bagi janin. Seperti biasa, tugas dikerjakan dalam bentuk tulis tangan dan difotokan, kemudian dikumpulkan lewat kafe. Kalau misalkan lewat kafe kok susah, lewat classroom susah, saya perbolehkan kalian boleh mengumpulkan lewat WA, silahkan. Ya, nomor bawahnya sudah kalian ketahui semuanya. Oke ya, itu saja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye semuanya.